Shalom, salam damai sejahtera buat kita semua. Kita bersyukur Tuhan masih memberikan kita kekuatan, kesehatan, dan terutama Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan hingga pada saat ini. Saya bersyukur Tuhan masih memberikan saya kesempatan untuk melayani Tuhan. Dan pada saat ini saya mau memperkenalkan diri saya. Nama lengkap saya Yovita Mengi, biasa dipanggil Ovi. Saya dari GBI Leowala. Pada saat ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Roma pasal 5 ayat yang ke-21. Saya akan membacakan buat kita semua. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Di sini Lembaga Alkitab Indonesia telah memberikan judul yaitu Adam dan Kristus. Dan saya akan memberikan tema buat kita yaitu sesuai dengan tema Paskah kita tahun ini yaitu Kristus mengubah kehidupan. Berbicara tentang kata mengubah yaitu menjadikan semula atau menukar bentuk atau mengatur kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, kata mengubah ini dapat kita simpulkan yaitu bagaimana Yesus mau mengubah kehidupan kita yang tadinya telah mati karena dosa. Bagaimana Kristus mau mengubah kehidupan kita yang tadinya telah mati karena dosa dan telah menjadi hidup kembali bersama dengan Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mengapa hidup kita perlu diubah? Kalau hidup kita tidak diubah, maka kita akan tetap hidup di dalam dosa dan kita tidak akan mendapat yang namanya keselamatan. Maka pada pembacaan kita ada dua pertanyaan yang akan kita renungkan bersama, yaitu pertanyaan pertama yang akan kita bahas bersama yaitu apa yang menyebabkan manusia itu mati secara rohani. Yang dapat menyebabkan manusia itu mati secara rohani yaitu DOSA, yaitu dosa. Sejak mulanya Allah menciptakan manusia itu tanpa noda dan dosa. Dalam hal ini Allah ingin manusia itu hanya mengetahui tentang hal-hal yang baik. Tapi karena manusia itu memiliki kehendak bebas, dengan adanya kehendak bebas itu, itulah yang membuat manusia itu jatuh ke dalam dosa. Maka dapat dikatakan bahwa dari awal dosa itu sudah ada, disebabkan karena kehendak bebas itu, yaitu pada zaman Adam dan Hawa. Dan dengan bertambahnya jumlah manusia di bumi, maka dosa tersebut bertambah banyak. Dalam hal ini kita ketahui bahwa dosa itu menyebabkan maut. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dengan demikian manusia itu sudah tenggelam ke dalam lumpur dosa. Dalam arti manusia itu diperbudak oleh dosa. Dan dalam hal ini manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri tanpa campur tangan Allah. Maka pertanyaan yang kedua yang kita akan renungkan bersama pada saat ini yaitu apa yang dapat membebaskan manusia itu dari dosa? Yang dapat membebaskan manusia itu dari dosa adalah satu-satunya yaitu kasih karunia. Kita lihat di ayat 21b. Demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kuasa dosa itu tidak lebih besar daripada kuasa kasih karunia Allah. Begitu berharganya kasih karunia Allah dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, tanpa kasih karunia maka kita tidak bisa hidup sampai saat ini. Kita tidak bisa menikmati anugerah Tuhan. Kita sangat bersyukur karena kita mendapat kasih karunia dari Allah yang begitu sempurna. Allah tidak ingin kita selamanya hidup di dalam dosa. Karena Ia sangat mengasihi kehidupan kita. Maka karena kasih itulah Ia memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus setiap kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, maka karena kasih karunia itulah
Ia memberikan anaknya yang tunggal untuk menggantikan posisi kita. Walaupun dia harus melewati siksaan, olokan, caci maki, bahkan ia sampai mati di kayu salib. Yang seharusnya kita semua yang menanggung itu, tetapi karena Allah sangat mengasihi kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka ia rela memberikan anaknya yang tunggal itu untuk menebus setiap kehidupan kita orang-orang berdosa. Dan kini kuasa dosa itu tidak berkuasa lagi, karena Kristus telah mengalahkan maut oleh kebangkitannya. Dan yang menjadi kesimpulan akhir bagi kita yaitu, mari kita merenungkan akan kasih Allah yang begitu nyata, yang begitu besar dalam setiap kehidupan kita. Yang harusnya kita sudah mati karena dosa kita, tapi karena kasih karunia itulah yang menyelamatkan setiap kehidupan kita. Sehingga kita masih diberikan kekuatan, sehingga kita masih diberikan untuk memberitakan kasih itu. Sehingga kita masih menikmati anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita hingga pada saat ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dan tugas kita sebagai orang-orang tebusan Tuhan, kita harus memberitahukan kasih itu kepada orang-orang yang belum mengenal kasih itu, kepada orang-orang yang belum mengenal tentang kasih Tuhan itu, supaya mereka juga bisa mengambil bagian dalam keselamatan yang dari Allah. Maka pergunakanlah kesempatan yang ada untuk memberitakan kasih Allah kepada dunia. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Selamat merayakan Paskah, Tuhan Yesus memberkati.